Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ini masih dalam kuliah atau tutorial daring ya, online karena adanya COVID-19 di tahun 2020. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah ya. Tutorial kali ini adalah tutorial EPANET pada kuliah perencanaan pipa distribusi air minum. Pada tutorial akan paling tidak ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah instalasi dan pengaturan awal EPANET. Ini penting karena tujuannya tentu saja agar pengaturan di awal akan mempermudah dalam proses perencanaan di EPANET dan teman-teman mengetahui beberapa hal yang harus disetting di awal. Kemudian yang kedua adalah input data dan running awal program EPANET. Karena running memerlukan input data yang bagus supaya kita dalam untuk mengatasi masalah pada perencanaan jaringan dan nantinya mungkin pada operasional jaringan pengembangan itu akan mudah untuk dimengerti baik oleh perencana maupun oleh orang lain yang akan menggunakan perencanaan di EPANET. Yang ketiga tentu saja terkait dengan perbaikan jaringan saat kriteria-kriteria di EPANET yang belum sesuai, misalkan adalah kecepatan aliran yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, biasanya kriterianya adalah kecepatan aliran 0,3 sampai 2,5 meter per second. Kemudian ada kriteria sisa tekan. Sisa tekan tergantung dari perencana masing-masing ya, tergantung dari kota masing-masing. Kriteria yang bisa dijadikan acuan biasanya 10 meter kolom air atau 10 ATM. Yang berikutnya tentu saja adalah unit head loss. Unit head loss adalah untuk mengkontrol adanya head loss di suatu panjang pipa, biasanya sekitar 1 km, tidak boleh lebih dari 10 meter head loss, sehingga tidak menghambat atau menimbulkan gangguan keborosan pada pompa ataupun gangguan pada jaringan distribusi secara gravitasi. Kemudian ada beberapa modifikasi dari pipa ataupun perencanaan jaringan. Pengetahuan yang diperlukan adalah hidrolika aliran cabang dan aliran loop ataupun formula dari Hardy-Cross. Jadi seharusnya ini sudah dipahami dengan baik pada kuliah hidrolika ya, karena memang tanpa mengetahui teori-teori dan penerapan hidrolika, teman-teman hanya bisa merunning dengan program, tapi ketika ada masalah atau dengan variasi-variasi yang ada di lapangan akan sulit diatasi. Kemudian data-data yang diperlukan untuk sebelum kita memasukkan ataupun menyusun di EPANET adalah peta jaringan pipa ya. Peta jaringan pipa memang sebaiknya AutoCAD. Ini sedikit berbeda dengan WaterCAD ya, karena memang EPANET program free software. Free software tentu saja banyak kelemahan karena memang programnya sederhana. Tetapi memang dengan adanya free software itu bisa digunakan secara bebas, baik untuk riset ataupun untuk komersial. Kemudian untuk EPANET sendiri dikembangkan oleh US EPA ya, non-komersial produk. Kemudian tentu saja untuk belajar awal lebih baik menggunakan EPANET dulu sebelum WaterCAD, karena beberapa WaterCAD karena kompleks, biasanya mahasiswa merunning WaterCAD seolah-olah bisa paham, tetapi banyak hal-hal yang masih diasumsikan di WaterCAD sendiri, sehingga ketika disesuaikan di lapangan ternyata tidak bisa langsung digunakan. Kemudian data yang diperlukan berikutnya adalah data kebutuhan air dan faktor kebutuhan hari maksimum dan faktor jam puncak. Ini mutlak diperlukan. Kemudian adalah di sumber air ataupun instalasi penyediaan air atau penyediaan air.
itu diperlukan data elevasi, sedangkan debitnya nanti akan bisa disetting atau di running dari EPANET sendiri. Kemudian untuk data node yang diperlukan adalah elevasi dan debit, tentu saja debit kebutuhan air dari masing-masing node. Kemudian data pipa adalah data satuan panjang. Tentu saja di EPANET nantinya bisa dalam bentuk skala ataupun tanpa skala, tetapi saya sarankan untuk tidak menggunakan skala. Karena apa? Dari AutoCAD itu dikonversikan hanya 2 file jenis file saja yang bisa diterima di EPANET, yaitu BMP dan WMF. Kalau belum terbiasa untuk menskala peta di AutoCAD ataupun mengkonversi peta di EPANET, maka biasanya hasilnya justru tidak akurat. Perencana biasanya merasa sangat percaya diri dengan berskala, tetapi ketika diplot, penggambaran tidak paham betul-betul proses konversi dari AutoCAD ke WMF ataupun PMP. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan skala yang ada di EPANET dengan yang di kenyataan, sehingga akhirnya hasilnya satuan panjang tidak akurat. Jadi saya rekomendasikan tetap pakai perhitungan atau pengisian data satuan panjang manual. Walaupun kalau teman-teman yakin dengan persekalaan di AutoCAD dengan kondisi sebenarnya ataupun dengan peta sebenarnya, silakan menggunakan skala di EPANET boleh, tapi teman-teman harus kalibrasi betul-betul untuk setiap panjang X ataupun Y dalam peta. Begitu. Untuk program EPANET tinggal di-download di internet ya. Jadi tinggal di searching di Google, EPANET akan keluar EPANET yang disediakan oleh USCPA. Versi terbaru tentu saja 2018 ini sudah diupdate. Tetapi memang tidak banyak perubahan karena ini tentu saja free software. Tinggal diklik, di-download, kemudian silakan di-install. Setelah diinstal, ini tampilan pertama ketika di EPANET ini masih default, ya, tampilan standar di EPANET. Di sini auto length off, maknanya adalah skala tidak digunakan. Jadi satuan panjang di input manual. Kemudian satuan masih galon per menit, jadi ini masih US standar ya, jadi perlu kita atur. Pengaturan yang pertama adalah pengaturan default. Pengaturan default bisa dicari di project. Di project di sini. Default. Tujuan kita men-setting default adalah ketika kita menambahkan suatu pipa, node, ataupun hal-hal yang lain, itu sudah tersetting sesuai dengan default-nya. Sehingga kita bisa mengurangi kinerja kita sehingga lebih cepat. Contohnya adalah penanaman node ataupun di sini junction. Boleh saja kita namakan N, maknanya adalah node atau node, atau bisa junction atau J. Silakan teman-teman sesuai dengan yang diinginkan. Ini dimisalkan reservoir adalah R. Tangki adalah T. Pipa adalah P. Pump karena pompa sedikit yang kita tulis saja pump. Kemudian valve adalah V. Ini adalah pattern. Pattern itu adalah nanti adalah naik faktor-faktor naik turunnya jam-jam penggunaan air. Kita tulis PAT gitu saja atau yang lain. Curve adalah kurva pompa. Kurva pompa itu kita simbolkan C saja cukup. Kemudian jika teman-teman ingin semua ketika membuka EPANET semua adalah defaultnya seperti ini, silakan dicentang. Jika tidak dicentang, itu hanya ada di project ini saja. Silakan teman-teman sesuaikan dengan keinginan. Kemudian properties, ini misalkan elevasinya mirip. Nah, itu boleh ditulis. Misalkan kalau itu 10, maka semua default untuk node elevasi adalah 10. Kemudian ini tangki diameter, ini tinggi tangki, dan pipa panjang kita defaultkan dulu 1000. Kemudian auto masih auto length off ya, kecuali kalau teman-teman ingin berskala.
Diameter pipa mungkin kita contohkan diameter pipa yang paling banyak mungkin 200. Koefisien kekasaran dari pipa silakan disesuaikan dengan teori ataupun dengan yang ada di pasaran untuk tiap-tiap kekasaran pipa. Bisa ADPE, bisa PVC, maupun bisa pipa besi ataupun baja. Beberapa pipa juga menggunakan pipa galvani. Ini misalkan HDPE kita setting kekasaran pipanya adalah 120. Keuntungannya adalah kita nanti kalau kita sudah setting di awal, misalkan pipa roughness ataupun kekasaran pipa itu akan langsung pada default 120 sehingga kita tidak perlu input lagi. Kalau yang lain mungkin kita masih perlu kita merubah-rubah ya, elevasi dari node ataupun panjang pipa ataupun diameter pipa tetap kita masukkan secara manual. Sedangkan roughness itu akan default semua pipa yang kita gunakan adalah pipa 120 untuk kekasaran pipanya. Untuk perencanaan di EPANET ini, untuk satuannya biasanya di Indonesia menggunakan liter per detik, ya, liter per second. Kemudian untuk rumus head loss yang digunakan, itu bisa ada 3 macam sesuai dengan teori di hidrolika yang sudah pernah disampaikan mungkin oleh dosen masing-masing. Adalah yang pertama adalah Hasan William, Daswi Wisbah, dan Karman Konseni. Tentu saja Karman Konseni yang paling lama, kemudian Daswi Wisbah, dan yang terbaru adalah Hasan William. Oleh karena itu Hasan William akan kita gunakan. Kemudian trial kita mungkin boleh teman-teman isi terserah, bisa 100, bisa 1000, atau dan sebagainya. Kemudian untuk akurasi kita naikkan angka desimalnya 1 ataupun kalau desain di HD Cross dosennya meminta hanya 2 angka di belakang koma. Kalau ini bebas. Untuk demand multiplier kita isi dulu memang 1 karena kita tiap mahasiswa ataupun tiap project memiliki faktor jam puncak yang berbeda-beda. Sebagai pengetahuan pengetahuan awal yang dimasukkan nanti adalah debit rata-rata ataupun debit hari maksimum. Sedangkan untuk jam puncak kita bisa menggunakan pattern ataupun demand multiplier kita ganti setelah kita masukkan semua data ketika jam rata-rata ataupun ketika hari maksimum. Baik, ini sudah berubah semua sehingga setiap kali kita memasukkan data itu akan tercatat. Misalkan kita buat node, ya, node. Keuntungan kita sudah mengatur default, itu namanya akan mengikuti sesuai dengan kita, ya. N1, N2, N3, dan N4. Kalau kita tidak atur default, maka kita harus mengetik nama-nama itu secara manual satu persatu. Kelemahan dari EPANET juga untuk back juga terbatas, ya. Kita tidak bisa melakukan back di EPANET karena memang ini bukan Windows, ya, beda dengan WaterCAD. Jadi kita ada kesalahan, kita terpaksa harus mendelete. Kemudian untuk pipa, nah ini memang kalau terlalu kecil memang agak terlalu sulit, ya. Dan kita membuatnya memang satu persatu. Nah, di sini sudah tertulis P1 sampai P4. Bila kita buka, default sudah langsung tertulis. Tadi kita setting 1200 dan roughness 120. Sedangkan length ataupun panjang pipa dan diameter nanti kita rubah. Sedangkan roughness kan bagaimanapun di perencanaan akan tetap. Selama pipanya sama, maka kita tidak perlu menginputkan. Itu keuntungan kita sudah setting default di awal. Untuk berikutnya, setting yang berikutnya adalah kita atur untuk tampilannya. Untuk tampilannya kita bisa tampilkan di option. Siapa tahu kita kesulitan
Jadi kita besarkan untuk node-nya. Kemudian pipanya kita pertebal. Kemudian notasi yang kita inginkan, kita bisa node ID. Kemudian link value. Link value akan kita tunjukkan bisa kecepatan nantinya, bisa debit yang mengalir, atau data-data yang lain. Sedangkan untuk arrow kita boleh kita masukkan fill, tapi jangan none ya. Kalau none berarti nanti arah aliran pipanya tidak diketahui. Background juga bisa kita rubah, bisa kuning, bisa abu-abu, ataupun tetap warna putih. Mungkin kita coba warna abu-abu. Seperti ini, untuk setting awal bisa dinyatakan selesai. Berikutnya adalah sebelum sesi tutorial yang pertama diakhiri adalah akan saya tunjukkan untuk proses memasukkan backdrop. Tentu saja AutoCAD harus dibuka terlebih dahulu. Untuk peta yang bisa dikonversi hanya ada dua macam ya, BMP dan WMF. Saya tunjukkan keduanya untuk proses persiapan memindahkan peta. Nanti bisa teman-teman amati perbedaannya apa BMP dan WMF ya. Untuk WMP dan WMF tentu saja kita harus blok semua gambar, kemudian kita konversi. Kita konversi menggunakan menu format ya. Saya ulangi lagi. Menggunakan export, kemudian menunya format. Jadi kita export karena kita akan pindahkan ke EPANET, maka kita export. Format yang pertama adalah kita coba BMP ya. BMP ini saya gunakan contoh dari saudari Kansa ya. BMP kita letakkan tentu saja di folder yang sama ya, biar nanti peta selalu mudah untuk kita cari. Kita save ya, BMP. Kemudian kita coba juga untuk yang WMF. Saya rekomendasikan memang WMF ya, kan memang silakan nanti teman-teman lihat sendiri kira-kira perbedaannya apa ya. Nih WMF. Setelah itu kita kembali ke program EPANET. Yang pertama adalah kita coba masukkan dulu peta BMP-nya. Dalam view, masuk ke menu view, kemudian backdrop. Kemudian kita ambil. Kita masukkan peta BMP-nya, sudah tampil di sini. Bisa kita lihat kualitasnya seperti ini. Jika kita petanya BMP ya. Untuk membesarkan supaya pas di Windows adalah seperti ini. Jadi ini karakteristik dari peta file BMP ya. Jadi bisa dilihat ya seperti kartun ya, jelek sekali BMP. Nanti kita bandingkan ketika kita petanya dalam WMF. Backdrop kita unload dulu, kita hilangkan ya. Kemudian peta kita siapkan untuk kita masukkan yang format load untuk yang WMF. Nah, WMF teman-teman bisa lihat sendiri di sini, petanya terintegrasi. Kita besarkan bisa sampai besar ya, sesuai dengan gambar di AutoCAD kita. Kalau tebal ya tebal, tipis ya tipis. Bisa teman-teman lihat petanya terintegrasi dengan baik di EPANET. Ya, ini peta sudah masuk dan siap untuk kita buat jaringan ataupun kita input jaringan pipanya.
Baik teman-teman, untuk sesi yang pertama tutorial saya akhiri di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dan nantikan untuk video bagian kedua untuk tutorial EPANET. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, tetap semangat di era COVID-19. Semoga COVID segera selesai di Indonesia. Terima kasih.